warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restika Amalia Putri Cien dengan NIM 24102113200045 dari kelas F. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari Pak Aris Andi Mursalim. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan, terutama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, fenomena petugas parkir dan Pak Ogah ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi. Mereka sering muncul di persimpangan, pinggir jalan, pasar, bahkan di depan minimarket yang seharusnya memiliki lapangan parkirnya sendiri. Fenomena ini sering dianggap sepele, tapi kalau dilihat lebih dalam, masalahnya jauh lebih kompleks dan mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola daerah. Menurut pengamatan saya, salah satu alasan mengapa petugas parkir liar dan Pak Ogah ini marak adalah karena kondisi ekonomi masyarakat yang tidak sepenuhnya stabil. Banyak warga yang bekerja serabutan atau tidak punya pekerjaan tetap untuk bertahan hidup. Mereka mencari cara yang cepat dan tidak membutuhkan modal menjadi tukang parkir liar atau berdiri di jalan mengatur kendaraan. Memang bukan pekerjaan yang resmi, tetapi bagi sebagian orang itu adalah cara untuk bertahan hidup yang paling realistis untuk mendapatkan uang sehari-hari. Padahal kalau ditinjau dari segi hukum, jelas ada aturan yang dilanggar. Fenomena ini semakin diperkuat oleh kondisi infrastruktur. Banyak titik jalan yang tidak memiliki traffic light atau lampu merah yang dijaga oleh petugas dishub, terutama di simpang-simpang yang rawan macet. Padahal secara regulasinya sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur parkir dan ketertiban umum di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru memiliki perda tentang retribusi parkir yang menetapkan lokasi parkir resmi, tarif resmi, dan siapa yang berhak menjadi juru parkir. Bahkan penggunaan karcis juga sudah diatur. Dengan demikian, petugas parkir liar termasuk pelanggaran terhadap perda. Bahkan bisa dikategorikan pungutan liar karena mereka menarik uang di luar mekanisme resmi dan tidak menyetorkan retribusi ke kas daerah. Masalahnya, keberadaan perda dan aturan-aturan tersebut tidak serta-merta membuat kondisi di lapangan berubah. Pengawasan sering tidak maksimal. Petugas Satpol PP dan Dishub tidak mungkin berada di semua titik yang rawan munculnya parkir liar dan Pak Ogah. Dari sisi keuangan daerah, keberadaan parkir liar menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD karena retribusi yang seharusnya disetorkan ke pemerintah justru masuk ke kantong pribadi. Jika dihitung pada titik-titik strategis, kebocoran ini bisa sangat besar. Kalau saya menyimpulkan, ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan hanya dengan razia atau penertiban sesaat. Ada faktor ekonomi, faktor sosial, faktor infrastruktur, dan faktor hukum yang semuanya saling berkaitan. Penyelesaiannya harus menyentuh keempat aspek tersebut. Menurut saya, pemerintah daerah perlu memperjelas aturan, meningkatkan pengawasan, dan sekaligus menyediakan solusi jangka panjang untuk mereka yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan informal seperti ini. Solusi yang bisa dilakukan adalah perbaiki perda agar lebih tegas dan relevan dengan kondisi sekarang, memperkuat koordinasi antara Dishub, Satpol PP, dan kepolisian, serta memperluas sistem parkir resmi supaya retribusi bisa masuk ke kas daerah. Selain itu, para pelaku parkir liar bisa diarahkan menjadi juru parkir resmi atau diberikan pelatihan kerja dan program pemberdayaan agar mereka tidak harus kembali ke jalanan. Menurut saya, fenomena petugas parkir liar dan Pak Ogah bukan sekedar masalah pelanggaran aturan. Ini adalah gambaran situasi sosial dan ekonomi yang nyata di masyarakat. Tugas pemerintah adalah menata, bukan hanya menindak. Dan kita sebagai masyarakat turut memahami bahwa sebuah masalah hukum seringkali punya akar yang jauh lebih dalam dari sekedar pelanggaran peraturan. Yang kedua, ketika saya memperhatikan kehidupan sehari-hari di Kota Banjarmasin, saya menyadari bahwa ada banyak persoalan yang sebenarnya sudah berlangsung lama di tengah masyarakat.
tapi belum sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan daerah yang berlaku. Salah satu masalah yang paling sering saya lihat adalah penggunaan trotoar di Banjarmasin. Perda tentang ketertiban umum memang menyebut pelarangan menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Namun aturan itu terasa sangat umum dan tidak menjelaskan detail tentang apa yang termasuk pelanggaran dan bagaimana mekanisme penindakan yang seharusnya dilakukan. Karena tidak ada penjelasan spesifik, muncul kekaburan aturan. Observasi lain yang juga cukup mengganggu di Banjarmasin adalah masalah polusi suara, terutama dari kafe-kafe dan tempat nongkrong yang kini semakin banyak bermunculan. Tidak ada Perda Banjarmasin yang mengatur batas kebisingan secara spesifik. Tidak ada angka desibel, tidak ada jam batas penggunaan sound system, dan tidak ada kategori mana yang diperbolehkan atau dilarang. Karena kekosongan hukum ini, warga yang ingin protes seringkali tidak punya landasan hukum yang kuat. Masalah modern yang juga tampak adalah penggunaan sepeda listrik atau e-bike oleh anak-anak dan remaja di jalan raya, taman kota, dan kawasan publik. Perda Banjarmasin sama sekali belum menyentuh persoalan ini. Belum ada aturan tentang batas usia pengguna, batas area yang boleh dilalui, kecepatan maksimal, maupun syarat keselamatan. Bagi saya, ini benar-benar bentuk kekosongan hukum, karena teknologi bergerak lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum daerah untuk meresponnya. Saya juga mengamati adanya konflik aturan terkait pengelolaan parkir di kawasan minimarket atau toko-toko modern di Banjarmasin. Secara aturan, pemungutan parkir hanya boleh dilakukan di lokasi resmi. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa Indomaret atau Alfamart di Banjarmasin yang memiliki juru parkir liar yang memungut biaya. Di sini muncul konflik norma. Aturan melarang pungutan parkir di lokasi yang bukan tempat parkir resmi, tetapi praktiknya di lapangan justru membentuk kebiasaan yang diterima masyarakat. Kesimpulannya, kondisi ini menunjukkan bahwa penyusunan perda seharusnya tidak hanya berfokus pada aturan umum saja, tetapi juga harus lebih detail dan kontekstual, mengikuti perkembangan zaman dan dinamika masyarakat Banjarmasin. Hukum daerah harus mampu mengikuti pola hidup masyarakat yang semakin modern dan kompleks. Kalau tidak, hukum akan tertinggal sementara persoalan di lapangan terus berjalan. Yang ketiga, perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi salah satu isu yang banyak menimbulkan perdebatan. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berlaku, kewenangan tersebut dipindahkan hampir sepenuhnya ke pemerintah pusat. Menurut saya, secara konsep memang ada pertentangan nilai yang cukup signifikan. Otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Prinsipnya adalah bahwa daerah yang mengandung kekayaan alam seharusnya memiliki peran besar dalam mengawasi, mengatur, dan memanfaatkan sumber daya tersebut demi kesejahteraan masyarakat lokal. Ketika kewenangan itu dipindahkan ke pusat, maka daerah menjadi seperti penonton dalam pengelolaan kekayaan alamnya sendiri. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, pemerintah pusat mungkin beralasan bahwa sentralisasi diperuntukkan untuk menghindari tumpang tindih izin, praktik korupsi di level daerah, dan eksploitasi tambang yang tidak terkendali. Tapi, meskipun tujuannya mungkin baik, dampaknya tetap besar bagi daerah. Kewenangan daerah berkurang drastis. PAD dari sektor tambang tidak sebesar dulu dan ruang gerak pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan lingkungan menjadi terbatas. Dari sisi hukum, sentralisasi ini membawa beberapa dampak yang cukup nyata. Yang pertama, itu daerah jadi kehilangan posisi strategis dalam pengaturan tambang. Dulu bupati atau wali kota berwenang untuk mengeluarkan izin, menolak izin, atau menghentikan kegiatan tambang yang bermasalah. Sekarang, itu keputusan semuanya berada di tangan pusat. Ketika ada konflik tambang dan masyarakat, pemerintah daerah sering tidak bisa berbuat banyak karena secara hukum mereka bukan lagi pemegang izin dan tidak punya kewenangan penuh untuk mengintervensi. Ini menciptakan situasi hukum yang membingungkan, terutama ketika masyarakat datang kepada pemerintah daerah untuk mengadu. Tetapi daerah sendiri tidak punya kekuatan hukum yang cukup untuk bertindak. Kedua, penegakan hukum lingkungan menjadi lebih rumit
Pemerintah daerah yang setiap hari berhadapan dengan dampak aktivitas tambang seharusnya memiliki kewenangan besar mengawasi reklamasi, pengawasan limbah, hingga pemulihan lahan. Tetapi sekarang, pemerintah daerah hanya menjalankan fungsi pengawasan yang sifatnya hanya administratif, sedangkan keputusan penting tetap berada di pusat. Ketika terjadi pencemaran air, kerusakan tanah, atau sengketa lahan dengan warga, proses penyelesaiannya menjadi lebih lambat. Sentralisasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang panjang, sementara masyarakat membutuhkan penyelesaian yang cepat. Dari sisi sosial, dampaknya tidak kalah besar bagi daerah penghasil tambang seperti Kalimantan Selatan. Banyak masyarakat lokal merasa bahwa kewenangan daerah yang dicabut membuat mereka semakin jauh dari pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka. Ketika pusat menjadi aktor utama dalam perizinan tambang, masyarakat daerah sering merasa kurang didengar, terutama jika terjadi sengketa lahan. Klaim adat atau dampak sosial tambang seperti pemukiman rusak, jalan yang berlubang karena truk tambang, atau munculnya konflik horizontal antar warga. Selain itu, penyerapan tenaga kerja lokal juga terdampak. Sebelumnya, pemerintah daerah bisa melakukan pendekatan langsung kepada perusahaan tambang untuk memberikan prioritas tenaga kerja lokal. Namun sekarang, akses seperti itu berkurang karena perusahaan merasa hanya perlu berurusan dengan pusat. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa ditinggalkan karena ada tambang di tanah mereka, tapi manfaat langsungnya tidak selalu mereka rasakan. Dari sisi ekonomi, turunnya pendapatan asli daerah atau PAD juga menjadi perhatian ketika kewenangan tambang di daerah ada banyak penerimaan dari izin tambang dan pengelolaan retribusi. Tetapi setelah sentralisasi terjadi, penerimaan itu berkurang dan daerah hanya menerima dana bagi hasil atau DBH yang nilainya tidak selalu sesuai harapan dan sering terlambat realisasinya. Maka dapat disimpulkan bahwa sentralisasi kewenangan Minerba memang tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi daerah. Walaupun mungkin bertujuan positif, perubahannya ini menimbulkan dampak hukum dan sosial yang signifikan bagi daerah penghasil. Daerah menjadi kurang leluasa mengatur sumber dayanya sendiri, kehilangan potensi pendapatan, dan menghadapi tantangan sosial yang lebih besar karena pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan kuat untuk merespon masalah yang muncul. Menurut saya, idealnya perlu ada keseimbangan. Pusat boleh mengatur, tetapi daerah harus tetap diberi ruang bermakna untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alamnya sendiri, karena mereka yang paling dekat dengan dampaknya. Yang keempat, isu dana pemerintah daerah yang disebut mengendap kembali menjadi perdebatan nasional setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa ratusan triliun dana daerah di seluruh Indonesia tidak terserap dan dibiarkan berada di bank. Pernyataan ini langsung memicu diskusi publik karena menggambarkan seolah-olah pemerintah daerah tidak bergerak, tidak mampu membelanjakan anggaran, atau malah sengaja menahan uang demi tujuan yang tidak transparan. Menurut saya, situasi ini menarik karena menyangkut persoalan tata keuangan daerah. Menurut saya, situasi ini menarik karena menyangkut persoalan tata kelola keuangan daerah, hubungan pusat daerah, serta bagaimana kebijakan fiskal dipahami dari dua sisi yang berbeda. Ketika data pusat dirilis, Kalimantan Selatan ikut terseret dalam sorotan. Di antara angka-angka yang ditampilkan, ada sekitar 5,16 triliun dana yang tercatat berada di rekening pemerintah daerah Kalsel. Tidak lama setelah itu, muncul pula nama Banjarbaru dan beberapa kabupaten lain karena tercatat memiliki saldo dana yang besar dan tampak tidak bergerak. Isu ini cepat menyebar dan menimbulkan tafsir liar di masyarakat, bahkan sampai memicu unjuk rasa. Banyak warga mempertanyakan mengapa dana sebesar itu tidak dipergunakan untuk pembangunan sementara kebutuhan publik masih sangat banyak. Namun sebenarnya setelah mengikuti pernyataan resmi dari pemerintah daerah, persoalannya tidak sesederhana itu. Gubernur Muhyiddin akhirnya memberikan klarifikasi yang cukup tegas. Beliau tidak datang dengan gaya kurihin seperti biasa. Kali ini beliau tampak tersulut karena merasa data yang disampaikan pusat tidak akurat. Dalam penjelasannya, beliau menyebutkan bahwa dana sekitar 4,7 hingga 5,16 triliun itu bukan dana Banjarbaru, bukan dana yang sengaja ditidurkan, dan bukan pula bentuk kelalaian Pemprov. Dana itu adalah kas daerah milik Pemprov Kalsel dan ditempatkan di Bank Kalsel dan dalam bentuk giro dan deposito.
Penempatan dana dalam deposito inilah yang membuat pemerintah pusat menilai dana tersebut mengendap. Tapi menurut gubernur, penempatan itu justru strategis. Dengan deposito sekitar 3,9 triliun dan sisanya di giro, bunga yang dihasilkan mencapai 21 triliun per bulan. Jumlah yang signifikan itu dapat menambah pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, dana tersebut tidak pasif, ia berputar menghasilkan bunga dan menambah kekuatan fiskal daerah. Bagi Pemprov, ini adalah bagian dari manajemen kas yang sah, legal, dan bahkan menguntungkan daerah. Yang membuat situasi makin rumit adalah adanya pengakuan dari Bank Kalsel bahwa terjadi kesalahan input kode wilayah. Kesalahan teknis ini membuat pencatatan dana Pemprov Kalsel terbaca seolah-olah milik Banjarbaru. Tidak heran Banjarbaru tiba-tiba ikut tercatat sebagai daerah yang punya saldo besar. Gubernur Muhyiddin menjelaskan hal ini dengan nada yang jauh lebih tegas dibanding biasanya. Beliau bahkan menyebut bahwa pernyataan pusat seperti koboi salah tembak. Ini menunjukkan bahwa beliau merasa tudingan tersebut menyerang reputasi Pemprov dan menimbulkan kegaduhan yang tidak seharusnya terjadi. Kalau saya melihatnya, isu dana publik itu sensitif. Dan ketika salah tafsir atau data yang kurang akurat muncul, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah daerah, tapi juga kepercayaan masyarakat. Apalagi sampai muncul demo yang artinya persepsi publik sudah terlanjur negatif. Jika melihat fakta keseluruhan, justru yang paling terlihat dari polemik ini adalah betapa lemahnya sistem internal pemerintah daerah dalam mengelola data dan komunikasi fiskal. Kesalahan input kode di Bank Kalsel mungkin tampak sederhana, tetapi tidak ada mekanisme kontrol verifikasi dari Pemprov sebelum angka itu sampai ke pusat. Padahal dana sebesar itu, triliunan rupiah, bukanlah hal yang sepele. Ketidaktelitian itu menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah belum sekuat yang selama ini diklaim. Dan reaksi yang ditunjukkan oleh Gubernur Muhyiddin justru menegaskan bahwa Pemprov kurang siap menghadapi kritik berbasis data. Jika sistem mereka rapi, tidak mungkin kesalahan teknis seperti itu dapat terjadi tanpa terdeteksi lebih awal. Selain itu, strategi Pemprov Kalsel yang cenderung mengandalkan deposito sebagai sumber pendapatan daerah memang menghasilkan bunga, tetapi tidak bisa menjadi alasan pembenar ketika belanja daerah tertinggal dan kebutuhan publik tidak terpenuhi. Perlu diakui bahwa menyimpan dana besar dalam deposito adalah solusi paling mudah bagi daerah yang tidak mampu mempercepat realisasi program. Dana tersebut bertambah melalui bunga, tetapi pembangunan berjalan lambat. Dalam konteks ini, kritik pemerintah pusat sebenarnya sangat tepat karena menuntut agar uang publik mengalir ke masyarakat, bukan sekedar mengendap dalam instrumen keuangan yang nyaman bagi Pemda tetapi tidak berdampak langsung bagi warganya. Polemik ini harus menjadi cermin bagi Pemprov Kalsel bahwa perancangan anggaran tidak cukup hanya disusun di atas kertas, tetapi harus benar-benar dijalankan tepat waktu. Gubernur boleh saja menegaskan bahwa dana tersebut aktif dan produktif, tetapi produktif untuk siapa? Jika masyarakat masih menunggu pembangunan, masih ada sekolah yang rusak, jalan yang rusak, dan layanan publik tertunda, maka tingginya saldo deposito justru menjadi ironi. Belanja daerah adalah mandat hukum, bukan pilihan. Maka yang diperlukan bukan reaksi defensif, melainkan pembenahan serius dalam sistem penganggaran, percepatan realisasi, dan peningkatan kapasitasi birokrasi. Sederhananya, masyarakat tidak membutuhkan bunga deposito, mereka membutuhkan pembangunan yang nyata. Memasuki pembahasan khusus mengenai problematika penanganan bencana di Aceh dan Sumatera, saya akan membedah fenomena ini bukan sebagai musibah ekologi semata, melainkan sebagai krisis legitimasi dalam hukum pemerintahan daerah. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat adanya paradoks yang sangat tajam antara kedaulatan daerah dengan kewajiban perlindungan warga negara oleh pemerintah pusat. Pertanyaan fundamental yang harus kita jawab adalah mengapa pemerintah pusat seringkali sangat rigid dan terkesan menahan diri dalam menetapkan status bencana nasional.
Jika kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, memang terdapat diskresi Presiden di sana, namun dalam praktiknya kita sering terjebak dalam sebuah fiksi hukum di mana daerah dianggap selalu mampu memikul bebannya sendiri hanya demi menjaga marwah otonomi daerah. Secara doktrinal, penetapan status nasional sebenarnya melahirkan apa yang disebut sebagai peralihan tanggung jawab mutlak atau absolute liability ke pemerintah pusat. Hal ini menuntut konsekuensi yuridis berupa pengalihan seluruh beban anggaran dari APBD sepenuhnya ke APBN, termasuk mobilisasi aset dan personal secara masif. Pusat cenderung menghindari ini untuk mencegah terjadinya fiscal shock atau guncangan fiskal. Namun, dalam kacamata hukum progresif, tindakan menunda atau tidak menetapkan status nasional di saat daerah sudah tidak berdaya sebenarnya merupakan bentuk kelalaian negara atau state negligence. Negara tidak boleh berlindung di balik asas subsidiaris hanya untuk menghindari beban anggaran, sementara hak hidup warga negara yang dijamin konstitusi sedang berada dalam ancaman nyata. Kondisi ini diperparah dengan fenomena seorang bupati yang secara terbuka menandatangani surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana. Secara hukum administrasi negara, tindakan ini bukanlah sekedar surat menyerah biasa, melainkan sebuah pernyataan diskualifikasi administratif. Ini adalah pengakuan yuridis yang sah bahwa daerah tersebut telah mengalami paralisis pemerintahan, yaitu suatu kondisi di mana otoritas lokal kehilangan kapasitas fungsional untuk menjalankan mandat konstitusi dalam melindungi rakyatnya. Surat tersebut merupakan instrumen penyerahan mandat sementara yang seharusnya menggugurkan fiksi hukum tentang kedaulatan daerah. Secara teori hukum, ketika daerah secara resmi menyatakan dirinya tidak sanggup, maka asas dekonsentrasi harus segera bekerja secara otomatis. Pemerintah pusat tidak boleh lagi berlindung di balik sekat birokrasi otonomi yang kaku, karena kedaulatan tertinggi ada pada keselamatan nyawa manusia. Oleh karena itu, pandangan saya selaku mahasiswa hukum semester 3 adalah perlu adanya reformasi regulasi yang menghapus subjektivitas politik dalam penetapan status bencana. Harus ada kodifikasi indikator yang terstruktur sehingga bantuan pusat dapat turun secara otomatis berdasarkan data faktual di lapangan, bukan berdasarkan lobby-lobby birokrasi yang memakan waktu. Pemerintah harus berani memutus rantai administrasi yang menghambat keselamatan dan menjunjung tinggi prinsip salus populi suprema lex exto bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Hukum tidak boleh menjadi algojo birokrasi yang memperlambat penyelamatan, melainkan harus menjadi instrumen penyelamatan yang responsif dan tidak mengenal batasan administratif dalam kondisi darurat. Sebagai kesimpulan, hukum harus hadir untuk melayani manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi prosedur hukum. Bencana adalah ujian bagi integritas konstitusi kita dalam melindungi rakyatnya.